Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten beserta staf dan jajarannya, dan Bapak Ibu sedaya peserta workshop pelatihan padi budidaya padi sehat yang berbahagia. Melanjutkan dari apa yang sudah menjadi program atau agenda dari workshop kali ini, yaitu sharing ya, atau berbagi bagaimana terap-terapan pola tanam sehat padi yang ada di Pomosda. Harapannya apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi panjenengan sedaya. Jadi di sini seperti tadi pesan dari dinas, kita rileks karena kita tidak saling menggurui, akan tetapi berpikir bersama, belajar bersama untuk bagaimana niat dan tekad tujuan untuk dalam hal ini budidaya padi sehat itu bisa terlaksana sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan, kelahiran Jember, dulu urban dari Jogja ke Jember karena ibu glidik, istilahnya wong Yogyakarta glidik ya. Glidik niki buruh di Jember sebagai pengajar di SD, sehingga saya ikut ke sana dan kembali lagi ke Jogja, akhirnya stay di Nganjuk 2010. Sama seperti Bapak Yai tadi, saya selalu semangat kalau Bapak menyampaikan sesuatu, karena memang itu ruh dari pergerakan kami di tim Bina Kerabatan Pomosda. Karena tiang niku mboten mesti Bapak Ibu, nggih duwe males, ya duwe rasa-rasen. Saat diskusi ke petani binaan atau bahkan menanam sendiri, kok gak sesuai harapan, gak sesuai ekspektasi, jenuh, bangkit lagi. Ya ternyata itu menjadi poin penting. Niat dan tekad itu ternyata di sini kami menemukan pemahaman keberagaman bahwasanya ibadah itu tidak berhenti pada ritualitas saja, akan tetapi ternyata ya apapun yang dilakukan yang tidak berpecah belah itu adalah ibadah. Ya ini bagian dari pergerakan ruh pergerakan kami, sehingga ya semangat belajar dan terus belajar. Itu 2010 di Timbali. Yang saya katakan sama tadi, kalau Pak Yai kan nggak mau jadi kiai tapi ingin jadi petani. Kalau saya dulu bukan petani malah, tapi pengrajin, didatangkan ke sini untuk dididik menjadi petani sampai saat ini. Alhamdulillah profesi kita sekarang sama-sama petani yang selalu berjuang sendiri, dalam pengertian ya kondisi saat ini kan unik gitu loh. Kalau di rumus perdagangan itu kan dibatasi oleh prosentasi. Yang namanya profit itu kan maksimal berapa? 100% kan. Jadi kalau kita kulaan 5.000 dijual 10.000 berarti untungnya maksimal, itu di hukum ekonomi. Tapi di petani itu beda. Satu bulir padi, data kami pernah menanam padi itu jaraknya 7 cm. Real, tanam umur 12 hari. Hanya ingin mengetahui berapa sih anakan nek dipeksa mepet itu. Ternyata yang di sebelah Galeng itu umur 25 tanamnya, anaknya malah didik, sing jarak 7 cm ini malah kathah. Padahal saya mau membuktikan sama tim itu wajib manak teko pangeran ini pari pinten. Kula asumsikan 7. Jadi kalau satu bulir jadi 7 anakan, satu anakan bulirnya 150. Kan ini melampaui hukum ekonomi yang ada. Neng kok sambatnya rugi. Nah ini yang di kami itu menjadi unik dan butuh dikaji. Mungkin ini perkenalan sekilas. Jadi janjane bulet nih aja ngomong. Saya bukan ahli di sini. Kita sama-sama praktisi, kita sama-sama belajar. Hanya saja karena kami itu UPT yang dibentuk pondok, sehingga data kami itu mungkin lebih kompleks daripada jenengan yang masih misalkan di Prambon, Nganjuk. Karena binaan Pak Yai itu kan mulai dari NTT sampai Singkil, Aceh, belum Sulawesi dan Kalimantan. Lah, polemik atau data-data kejadian rekam budidaya itu yang kami kumpulkan untuk bagaimana
bagian dari bentuk peduli Bapak Kiai Tanjung support terhadap petani untuk tidak kehilangan kader. Makanya kalau sing celak mriki ada sewa lahan di sisi kanan, ada santri terlibat. Itu memang salah satu cara untuk petani biar nggak kehilangan kader. Karena hanya di Indonesia petani belum diapresiasi dengan baik. Tapi kalau di luar negeri jangan salah, tidak ada pekerjaan yang nomor satu kecuali petani. Karena apa? Kalau kita membaca dulu asal muasal sekolah dari mana? Dari penduduk apa istilahnya nomaden. Dunia enek dua pasangan, akhirnya dia makan melalui melihat hewan. Makanya kenapa penduduk nomaden itu selalu di pinggir sungai. Karena apa? Sumber kehidupan faktor terpenting adalah air. Terus keliling, akhirnya ceblok diamati, oh nek bar bosok tukul ditulis. Kan ngoten. Ini selaras dengan apa yang sampaikan Pak Tanjung tadi, Iqra. Jadi surat pertama yang dibaca adalah Iqra sebelum ada ayat Al-Qur'an yang muncul. Nah, ini kan unik gitu. Nah, ini sekilas materinya ini ada berapa halaman dari tim. Nanti bisa dikopi, dibaca di rumah karena nggak mungkin kita jabarkan satu lembar. Tapi poin daripada budidaya sehat itu bagaimana mengenal, nanti kita ambil yang mohon maaf Pak, jadi yang ini ada di kaos ini. Jadi sumbernya di sini nanti. Jadi mungkin kalau mau ditampilkan operator sampai habis ya gitu aja terus. Ini untuk gambaran peserta, bahwasanya materi bisa dikopi, kontennya seperti itu. Nah ini, jadi mengkaitkan secara teknis apa yang disampaikan Bapak Kiai Tanjung tadi. Nah ini nanti bisa dibaca di rumah sampai terakhir, nggak apa-apa dijalankan aja. Nanti berhenti di seperti yang ada di kaos ini, siklus. Namun sebelumnya di awal tadi Bapak mengenal, semuanya harus dimulai dari mengenal. Kula sampun kenalan, harapannya ini membuka pintu nek kula mengke mampir njenengan ngopi, bukane pintu nggih. Kersane kula nggih kenal. Nah, dimulai dari itu biar kita nanti fokus di materi yang akan kita sampaikan. Saya akan sedikit saat saya masuk ke sini itu saya langsung baca yang namanya data statistik Nganjuk. Nah itu seberapa luas sih lahan pertanian di Nganjuk? Ada yang tahu? Terus berapa populasi penduduknya? Nah itu yang saya tahu waktu itu saya baca dari dinas adalah jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Nganjuk itu 1.099.000 jiwa. Kulo genepi dadi 1.100.000. Lahirnya saya di Nganjuk dengan ber-KTP sini. Terus luasan lahan yang ada adalah 38, sekian ribu hektar. Saat ini jenengan per hektar pinten ton Pak produksinya? Ada yang 6, ada yang 5. Kalau nasional kan rendah nggih, sekitar 5 ton. Oke lah, kita anggap jadine beras niku 4 ton per hektar. Artinya apa? 4 ton dikalikan 38.000 hektar dibagi 1.100.000. 1 juta mawon. Itu ketemunya 1,8 on. 0,118 on. Sedangkan kebutuhan makan kita per hari per jiwa kalau kita mengacu 4 sehat 5 sempurna itu mengukur dari kalori yang ada pada beras, itu kita harus menghabiskan kurang lebih 6 on per hari. Ini kalau mengacu dari Dinas Kesehatan. Jadi dulure awake dhewe ten Nganjuk ini enten 1.100.000 ketambahan kula. Luas lahane 38.000 hektar. Nek sak hektar niku dadi beras 4 ton, berarti ngitunge 4 ton dikali luasan lahan dibagi jumlah penduduk. Ketemune 0,18 kilo atau 1 kilo 8 on. Apal, belajar ngenal. Apa yang saya maksud di sini?
belajar dari pengalaman saat kita sosialisasi atau pendampingan di Padi Sehat, yang mengganggu belajar itu kebanyakan saya harap yang di sini nggak terganggu akan hal ini. Apa itu? Pasar. Nah, kenapa saya ungkap statistik Nganjuk? Karena yang namanya transaksi, yang namanya pasar itu tidak akan mungkin terjadi saat tidak ada produksi. Statistik penduduk Nganjuk sama luasan lahan jelas kurang. Ini kalau panennya setahun 3 kali, belum dipotong lahan Brambang, gitu. Sukomoro satu contoh. Artinya jenengan produksi padi sehat, HPP rendah, produksinya sama bahkan meningkat. Kenapa bingung pasar? Wong dimam didahar tiang Nganjuk Kiambak niku lho 38.000 hektar lo kurang. Tapi kerennya Nganjuk, saya salut. Saged suplai pasar induk Jakarta. Kekuatannya nopo? Penebasnya kata, bukan masalah luas lahan. Populasi ini untuk nanti sebelum ke materi bisa dicek, nek salah nggih wajar. Nah, juta ketambahan kula genepi 1.100.000. Luas lahannya 38, sekian ribu hektar. Jika ini menjadi 4 ton beras, maka dikalikan luasan lahan dibagi populasi ketemunya 1,8 ton. Sedangkan kebutuhan nutrisi kita per hari untuk memenuhi 2.200 kalori, untuk beras saja kita membutuhkan kurang lebih 600 gram. Berarti kita ada peluang pasar berapa Bapak Ibu? Nah, ini artinya kita nanti diskusi masalah padi sehat jangan terngiang masalah ini. Karena ini hanya masalah sistem mawon. Bagaimana kita komunikasi dengan dinas? Purun niki kelompok tani pundi? Prambon nggih. Prambon membuat kelompok padi sehat nanti kerjasama dengan contoh Pemda misalkan. Purun wong dheweke enggak ada harta gaji kok. Sing penting mindset-e nek organik kudu larang, mboten ngoten. Mahal tidaknya sebuah harga ditentukan oleh HPP ya, itu manajemen budidaya yang harus kita pahami juga. Sehingga kita tidak identik kalau di luar ada padi organik mahal, nggih kersane memang polanya beda. Artinya mereka memang mungkin melakukan budidayanya itu sangat turun produksinya. Karena apa? Pengetahuan yang belum sampai pada posisi yang difaham. Nah, seperti itu. Nah, ini sekilas, mungkin slide-nya di kaos Mas. Kita bahas karena kami dengan tim juga belajarnya di sini, siklus N. Dibuka slide itu aja. Sing enek wonge. Nah, ini aja. Ini kitab. Jadi yang disampaikan Pak Yai Tanjung tadi mulai Yasin, An-Nahl, Wasta'marukum fiha itu sama tim dirumuskan menjadi bahasa teknis bagaimana aplikasi kita sebagai petani. Nah, ini nggak bisa dirubah. Di slide yang lain juga ada saat kita berlawanan arus maka berat. Nah, kitabnya namung niki. Jadi bagaimana berkesinambungan antara kita manusia, hewan, tanaman dan bumi. Ini dimulai mungkin dari media, media tanam. Media tanam itu posisinya di mana? Nah, di sini. Ini karakter yang paling atas namanya topsoil, middle di tengah, bawah rock soil. Jenengan karakter tanahnya hitam atau merah? Hitam. Tapi nanti ten sawan toh nggih. Sawan merah napa hitam? Nek enten ceblokan jambu legi pundi? Duren wis. Legi sawan toh wong Prambon mboten duren. Artinya kita tidak terpaku dengan kondisi kita, tapi dawuh Pak ya tadi kita belajar untuk mengenali. Memang ada perbedaan unsur dominan, antara tanah hitam
dan tanah merah, satu contoh biar nggak terlalu melebar. Kalau nandur kangkung neng tanah ireng mesti luwih subur mbangane tanah merah. Karena apa? Karena kangkung tidak punya buah atau buahnya tidak sebesar tanaman keras atau tepatnya sayuran lah. Kenapa sayuran selalu condong bagus di tanah hitam? Sedangkan di tanah merah cenderung pertumbuhannya lebih lambat daripada tanah hitam. Ini yang kita kenal dari media kita. Oke, sepakat Prambon tanahnya hitam. Berarti unsur yang dominan dibanding tanah merah adalah makro. Gitu, NPK kan. Itu mikronya dalam berarti Bu, Bapak Ibu. Mikronya ten jero. Tapi nek tanah merah NPK-nya tipis. Mikronya naik. Makanya buah mesti di semua tempat sama-sama jambu mesti legi sing tukul neng lemah abang. Karena rasa manis itu hanya dicipta dari logam, mikro hara. Nah, ini pertama dari media. Jadi kalau tanah hitam berarti jenengan harus memahami bagaimana saat tanaman itu butuh yang namanya unsur hara makro dan unsur hara mikro. Niki jane namung istilah akademis, gampangane barang sing saged dimamah kalih langsung diminum. Makro kan ageng to nggih artine, mikro cilik. Meskipun makro didefinisikan NPK, mikro FE, ZN, mangan dan sebagainya. Ini metode pembelajaran yang ada di akademis untuk memudahkan mahasiswa. Tapi kalau kita mengacu kepada siklus N, di sini tidak ada namanya makro mikro. Adanya cuman NH3. Apa NH3? Nggih makro mikro niku wau. Mboten kenal urea, mboten kenal KCl, mboten kenal nitrogen dalam pengertian urea tadi sama SP. Jadi semua rangkuman NH3 itu kalau kita tulis NH3 di media nggih, ini tanah. Tanah ini unsurnya adalah NH3. Nah, gambile. Di sini kan enggak ada urea. Enggak ada semuanya di sini. Berarti sudah komplit, bumi diciptakan sudah komplit. Kenapa sekarang ada pemupukan tunggal? Ya akibat dari pemakaian pestisida berlebih, bukan melarang loh nggih. Terus pupuk sintetis berlebih. Nek dipupuk sak kintal api apa meneh 2 kintal, apa meneh sak ton, nyatane malah gak panen kan gitu. Nah, ini menimbulkan residu. Tapi apapun itu luar biasanya tetap namanya NH3. Untuk bisa dimakan harus diproses menjadi N. Lah, sebelum jadi N di sini bukan urea. Tapi nitrogen. Nitrogen itu senyawa yang dihasilkan dari perubahan zat cair menjadi uap. Seperti Pak ya tadi bilang. Sehingga mampu ditangkap oleh akar. Nah, gitu. Lah, lapisan atas tanah anggap aja niki makro. Yang bawahnya lagi mikro. Seberapa dalam jenengan saged dipacul lemahe padase sepiro. Nah kan niku kita asumsikan lah saat niki kalau data temuan kami di lapangan sebelum kami mendampingi kan kami cabut itu padi. Oyote rata-rata namung sampai 12 cm. Produksi kayak saya nggih mboten saged. Karena yang bagus nek iso oyot kalih batang niku dawane padha. Kan wis mboten mungkin sakniki. Apa ya iso? Padahal itu ayate ngoten. Buktine saat padi dicek wis dawa ndeloler baru tukul batang. Mboten bareng. Lah nyapa nek tas nandur wis diuria butuhe pangapunten mripat kula nyawang pari kula ndang dhuwur. Nggih mboten salah nek oyate cendhek. Wong karepe batange dhisik. Padahal ayatnya adalah seperti ini. Nah, kembali ke sini proses dari NH3 itu akan menjadi NH4 ini. Namanya gas. Jadi proses KOHE, NPK, apapun lah pupuk bersubsidi itu dimasukkan ke tanah, dia akan diolah sama yang namanya bakteri. Demit. Barang gak ketok ning enek.
Ini diproses akan mengeluarkan gas jenenge N4, amonia. Ambune mboten enak nih lho. Ini yang tidak selaras dengan tanaman. Nah, ini urut-urutannya diproses, ada irisible, kita kan nggak bahas gitu ya. Enek panas dan segala macam. Intinya nanti dadine NO3, terakhir N baru bisa dimakan. Proses denitrifikasi dan oksidasi. Ini kan bahasa sekolah mawon. Intine kohe dicampurne lemah niku dinengke kersane amoniae keluar. Karena amonia itu kalau menyentuh daun, masih terjadi proses fermentasi menyentuh daun, dia akan mengakibatkan panas. Akhirnya gosong niko. Tapi tak urea kokean yo gosong. Ya memang Na3. Urea kalih letong bedane napa? Bentuk. Terus ukuran makro dan mikro niku ibaratnya ngeten. Gunungnya napa ngriki? Wilis nggih. Wilis watune napa? Jenise. Lho pripun? Yang anjuk. Andesit nggih. Andesit. Watu hitam ten kali niku lho, Pak. Nah, niki andesit. Kapan dia berubah nama? Waktu pondasi. Gedine sakmene. Aku butuh koral. Sakmene. Aku butuh pasir, lembut. Podo-podo andesit, Pak. Sama-sama NH3. Orang kenal urea, NPK, kompos, godong, sama. Kapan bisa berubah menjadi makro dan mikro? Itu secara fisik sesuai berat jenisnya. Yang namanya makro pasti di atas, mikro pasti di bawah. Karena mikro itu logam. Logam itu berat jenisnya pasti lebih berat daripada unsur NPK. Ngoten. Jadi enggak ada defisit, oke kurang urea, kurang gini enggak. Tapi ekosistem tadi itu demit, bakteri tanah atau bakteri nitrifikasi, denitrifikasi itu yang harus kita kelola. Makanya di pola tanam sehat tidak menyarankan atau bahkan dihindari membunuh. Karena faktanya NPK sendiri saat dimasukkan tidak akan mampu terserap oleh akar melalui proses respirasi jika tidak berubah menjadi N dalam pengertian majemuk, penguapan akibat dari suhu panas dan kerja bakteri. Lah nek pangapunten nek dirondap kokean mati, bakteri ini mati, Pak, atau mati suri. Sehingga urea sing kokean nguap karena si suhu matahari terserap akar, berdimes malah kuning. Kita ngalami nggih. Nah, enggak masalah, namanya belajar. Kula nggih ngalami. Seperti itu. Jadi ini kitab yang objektif, disinaoni mulai mbiyen, ibu-ibu pangapunten Bapak Ibu PPL pasti materi ini dapat. Sok ke zaman mbiyen nggih niki enggak akan berubah. Tinggal fanatisme kita atau kita terkondisikan memahaminya itu objektif atau subjektif, ketergantungan atau merdeka. Nah itu. Jadi kembali tanah itu yang pertama adalah bagaimana memunculkan keseimbangan CHO maupun sama dengan N. Gampile ada karbon, hidrogen, oksigen. Iki nek digawe sederhana, yang penting enek lemah dan air. Gandeng lemah ini pun mati saderenge dengan pola sehat karena herbisida dan segala macam. Bagaimana cara menghidupkan? Dikasih support namanya bakteri. Bakteri positif itu banyak, Pak. Kalau penambat N dari leguminosa kacang-kacangan, kacang hijau, kedele niku jenengan jebol oyote di jus dikai glukosa, panganan bakteri niku glukosa. Nek biyen niku sing diwadahi takir nika lho, sajen jeneng abang, jeneng putih niku mboten klenik. Leluhur kita itu saintifik sekali, meng ora dijabarke wae. Makanan terbaik bakteri itu glukosa. Nggih jeneng abang, jeneng ijo, cok bakal makrone, hormon pertumbuhan, perangsang buah, enek kabeh ten takir nika. Itu untuk apa? Untuk menjaga ekosistem tanah. Ayatnya namung tadi yang nomor 3,
fal yang duril insan terus ila ta'amihi kan gitu kan. Sing terakhir kan apa mau? Maka aku wujudkan, aku ijabahi, maknane napa aku ijabahi? Maka kelolalah air. Jadi nandur niku meng perkara urusan ngatur toya. Nek lemahe pun sehat. Buktine napa secara zaman sekarang alat pertaniannya napa namanya? pH tester. Pun paham niku pun panen. Untuk apa pH tester? Untuk memenuhi kebutuhan, baru pertumbuhan kebutuhan NPK-nya dominan daripada mikro. Berarti pripun carane? Napa? Banyune ampun dibuat jeru macak-macak. Itu pertumbuhan 0 sampai 2 minggu. Nanti setelah itu sampai 1 bulan, dia mulai generatif, butuh mikro, dijerok nih. Mikro nang ngisor Pak logam. Nek panggang genenge ayatnya mboten purun mandap karena sumber kehidupan harus ada 3 hal ini, karbon, hidrogen, oksigen. Nek banyune dilep mambek, oksigennya kan habis. Ayatnya mboten kira mandap sehingga kebutuhan mikrohara yang seharusnya didapat sesuai fase pertumbuhannya tidak terpenuhi. Tapi karena kita terbiasa berpikir keluar kurang opo yo, kurang Fe, kayak Fe mualah kuning kan gitu. Ini hanya masalah air. Keseimbangan karbon, hidrogen, oksigen ini untuk menghasilkan N energi. Jadi energi itu adalah perubahan dari zat cair. Zat cair niku bisa dengan tambahin apa kemawon. Setelah diurai oleh bakteri menjadilah gas, ditangkap oleh akar masuk ke dalam batang, daun dan buah. Nah, namung ngoten. Jadi residu yang saat ini kita akibatkan di lahan kita itu luar biasanya teknologi atau sistem alam atau Tuhan ini mereka nggak kenal, yes, kenali NH3. Saat kita mau melakukan kebaikan dari konvensional menjadi sehat nggak terkendala sama sekali. Yang penting bagaimana mampu mengurai NH3 ini untuk melepaskan NH4 amonia menjadi rangkaian yang hasil akhirnya adalah N. Uap yang mengandung banyak unsur. Jika penguapan terjadi 10 cm di permukaan tanah, dominasinya adalah unsur makro, cocok untuk pertumbuhan padi. Tapi saat padi sudah berbuah, nggih ampun dilep terus, dipletekne lemahe karena unsur mikronya di bawah. Mentes nggih. Nah, ngoten. Jadi simpel ya. Simpel banget karena tidak ada pemahaman parsialnya. Oke lah kalau kita sudah detail, sudah menjalankan patinsia itu sudah berapa tahun, baru kita spesifik. Wah, iki buahku ben montel tak tambah zat logam iki berwarnane. Nah, itu memang ada. Tapi untuk saat ini itu belum. Yang penting pemahaman dasarnya adalah tanah tercipta sudah subur. Sekarang karena kondisi menjadi tanggung jawab kita bersama, kita tidak menyalahkan satu sama yang lainnya. Tapi karena dampak dari makanan sehat itu berpengaruh kepada diri kita masing-masing, ya ayo kita belajar bareng. Kalau mau budidaya sehat berarti harus menjaga ekosistem tanah. Tuh, bagaimanapun cara jenengan sharing seperti yang Pemosi lakukan bisa. Tapi saya juga mengapresiasi jenengan juga banyak pengalaman di luar. Untuk menjaga ekosistem tuh yang saya tahu seperti ini, monggo nggak masalah. Intinya di dalam tanah itu harus ada demit, bakteri positif tadi, salah satunya rhizobium yang saya contohkan bisa diambil dari kacang-kacangan, ecek-ecek sing mboten dimam nika nggih kenging, sama jamur. Jamur positif itu yang saat ini ngetren aja, ini namanya trichoderma. Dari mana dia? Dari beras. Lho balikne nang sajen to nggih. Jenang abang, jenang putih. Nek kembang tadi Bapak menyampaikan kembang, nek keluwek niku makro mikro komplit. Nek gandeng cah sakniki kula terutama, wah nyapa to Mbah kok dadak disajeni barang klenik. Dhisik kan sok tau ngoten nek kula. Wah itu musyrik. Akhirnya Mbah ya meneng ae ya anti anu putune. Ternyata sekarang saya membutuhkan literasi itu. Ternyata generasi dulu apalagi terkenal Dewi Sri itu kenapa syarat dengan metik itu ternyata mereka sudah memahami ini. Jadi
sederhana dan sangat sederhana memahami tanah. Yang penting tidak meracun tanah, berarti terus disukani maman, itu sudah proses mengembalikan tanah itu subur. Nah, detailnya seperti apa? Ya otomatis kita harus butuh kompos karena residu sintetis itu membuat tanah bantat toh nggih. Riyen dipacul gembur sakniki angel. Berarti kita harus suplai padatan organik dari luar. Apa itu? Kotoran hewan. Kenapa disebut NH4 atau proses NH3 juga NH4? Karena letong niku mesti mengeluarkan amoniak meskipun belum diproses. Tuh, letong garing jadi NH3. Hanya siklus saja. Ini dari manusia kembali lagi seperti itu. Jadi untuk tanah cara pengolahannya kalau kita ke teknis kebiasaan jenengan kemawon nopo. Tapi yang jelas satu prinsip proses pelepasan NH4 atau amonia sehingga tanah itu bisa bermanfaat optimal bagi tumbuhan itu ada waktu yang dipenuhi. Kalau fermentasi itu kebanyakan rata-rata kan 21 hari. Kalau di kami kita pendekkan, minta petunjuk Bapak dan pangestunya bisa kita fermentasi kohe di telaktor lahan disemprot itu seminggu sudah melepaskan amonia sehingga saat ada mepetnya waktu kita bajak itu tanah tetap bisa ditanami. Kalau dulu kan lama mbah-mbah riyen itu 3 dinten 40 hari. Itu pun saya ketambahan hitung-hitungan mongso, nek nabrak mongso nggih, nek ra maju ya mundur gitu. Ini poinnya terkait tanah. Jadi sederhana, langkah apa untuk berbudidaya berkaitan dengan lahan? Budidaya padi sehat. Hal pertama adalah tidak meracuni. Tuh. Nah, kinten-kinten jenengan punya bayangan enggak, mampu enggak untuk tidak meracuni tanah? Itu satu. Apapun metodenya saat ada kohe dan glukosa tadi makanan bakteri, bakteri yang mati akan hidup kembali. Jenengan gugah. Karena menu kimia bakteri itu tidak ada yang mati suri yang ada. Atau enzim biji pun sama. Nate ngertos lombok tukulan sing meletek neng pinggir tembok. Ini kan katut lepo atau Bapak Ibu. Jadi nek biji lombok katut neng lepo, dilepokne tembok. Kurun waktu 5 tahun temboknya meletek. Murah-murah nek lombok. Apik mboten? Nah, makanya kalau nek ditangleti pupuk sing saya napa Mas? Omah ambruk. Soalnya lombok tukulan sing suburi neng tembok sing meletek. Itu. Terus selanjutnya setelah tanah nanti kita singkat biar nanti ada pertanyaan diskusi gayeng. Terus memahami berkaitan dengan apa saja pola budidaya tanaman sehat. Sekarang kita mengajak ke tanamannya. Nah, seberapa kenal kulon jenengan tentang tanaman padi. Padi niku jenis rumput nggih. Gitu, nanti mireng toh kalau dinas padi adalah kelompok jenis tanaman rumput karena kebutuhan manusia butuh makan dikolaborasilah dengan biji bulir padi. Artinya tanduran paling gampang. Soalnya gak gampang mati. Neng kok rugi. Berarti gak gampang kan ngoten. Tanaman yang tahan air dan tidak akan mati sebelum berbuah. Gambile ngoten. Dari tanaman yang lain loh, nggih tanaman paling mudah. Sampai di Jember itu ada jargon tanduran pari-pari jagung itu untuk petani. Karena ada urbanisasi perusahaan pembenihan masuk, akhirnya tanaman modern itu horti ya kan. Tapi faktanya tanaman padi yang dianggap sederhana, yo ra iso untuk 15 ton kok kula gojlokan jog-jog. Nah, ternyata semuanya harus kenal. Jadi kalau kita menghendaki tanaman sehat, dimulai dari tanah yang sehat sampun sekarang ke benih padi. Kalau di padi istilahipun apa? Di tanaman fotosintetis. Kalau di kulon jenengan metabolis. Nah, prosesnya maksudnya. Proses serapan nutrisi pada tanaman itu yang dikenal itu kan fotosintesis. Tapi terjadinya energi tidak bisa tidak harus terjadi siklus metabolis. Nah, itu sebagai tanda bahwasanya tanaman itu tidak berdiri sendiri. Itu satu. Misalkan ada opini
yang masak tanaman itu daun, monggo. Tapi saya tidak akan masak di atas genteng. Kan gitu. Karena tanah tadi itu karbon itu kalau dunia globalnya itu karbon yang dimaksud adalah bumi. Jadi sinar matahari turun ke bawah itu bukan diserap oleh daun, tapi oleh karbon. Daun itu N4, bukan karbon. Jadi yang menyerap bumi untuk menghasilkan suhu panas, mencairkan larutan sehingga menjadi makanan tanaman. Di samping kinerja bakteri tadi. Jadi tanaman itu tidak bisa berdiri sendiri. Perutnya ya kembali lagi ke tanah. NH3 plus O2 ketemu bakteri tanah, terjadilah N, baru masuk ke tanaman. Ini prinsip. Nek jenengan nanggep tanaman tuh jenengan kayak urea terus saged mangan, berarti jenengan ninggal lemah, ninggal wetenge tanduran. Masalah niku mengke. Masalah. Jadi pemahamannya ya tanaman itu efek dari bumi yang subur. Seperti tadi di ayat. Kelola buminya dengan mengelola air hujan. Aku berikan hujan itu cukup untuk 1 tahun kamu berbudidaya, sehingga tumbuh-tumbuhan untuk kamu makan. Faktanya sekarang kok ndesel kan gitu. Nah, itu kasus yang beda. Jadi biji tanam kalau kita mengajak ke biji padi, tadi Bapak nantikan diseleksi ya. Kalau yang belum terampil mungkin alasannya kan beli. Wis regane 20.000, engko nek diare garam teko 30 kilo, sing ngambang 10 kilo, cek emane kan gitu. Wong sing ngambang ya tukul. Nggih to? Nggih, kula nate ngalami nggih. Iki ya tukul, kula nggih nate bantah ngoten niku. Tapi terus bagaimana kita mendampingi petani binaan untuk mampu melakukan seleksi benih? Kita latih untuk buat benih mandiri, Bapak Ibu. Banyak benih padi yang beredar sekarang itu yang belum hybrid, masih lokal atau UP istilahnya mereka. Saya hanya meniru saja. Open polinasi itu banyak yang UP, banyak yang lokal seperti Ciherang, kalau dulu 64, Situ, itu semuanya lokal. Artinya jenengan cukup ambil benih yang jenengan suka, variabelnya banyak alasannya. Segone punel aku seneng, produksinya oke untuk duit aku seneng, monggo. Jenengan kembangkan di lahan jenengan. Itu untuk benih. Tujuannya untuk apa? Adaptif. Kalaupun toh ada perubahan, memang kalau dijual harus regoing. Kita enggak perlu. Yang penting nek mbah-mbah riyen pripun carane nyeleksi benih sebelum direndam. Riyen kan dereng enten dos. Digampung, disalap, digawa teng griya. Ditumpuk ten ngajengan nek nggen kula riyen, Mbah. Nggih, nek pun panen rampung ngundang tiyang geblok. Kayu lamtoro diuntir nika. Nah, terus dikekne bakan, ngoten to. Lah sing ten ngajengan griya niku kan pun rontok. Nggih niki ndamel pine. Pinter to, ketoke sepele tapi sing rontok mesti tuwek. Nah, baru diseleksi dengan kalau sekarang karena ada dos, perilaku ini sudah enggak ada, berarti kita butuh air garam. Tetap harus dilakukan. Kenapa? Manusia umurnya satuannya nyapa? Tahun. Jagung umurnya pinten? Satuannya napa? Bulan. Bulan boleh dibagi. Tapi kalau padi itu ada yang menyebut 6 hari atau 7 hari. Tengere napa? Jenengan titen-titenan, pari disebar mana umur pinten? Oke, itu jadi atau jenengan seleksi benih terus jenengan tanem. Niku kira-kira berase ning jerone pari niku telas pirang dina. Nah, caranya mengenal gitu. Kalau manusia ASI wajib diberikan berapa tahun? 2 tahun. Berarti umure siklusnya manusia satuannya tahun. Agus mati meninggal tahun. Nah, berarti tahun. Kalau padi itu 6 hari, Pak. Siklusnya. Jadi padi yang jenengan seleksi dengan larutan air garam dengan parameter telur mengambang tadi, kalau ditanam itu akan mampu mencukupi 12 hari sebelum dia menyerap unsur hara dari tanah.
Ini ilustrasinya seperti bayi wajib ASI. Kenapa diperlukan? Kan kebayang akhirnya. Makanya ibu-ibu tetap belani maringi ASI putra-putrane. Tujuannya napa? Kersane sehat, kuat. Sami. Dan padi juga sama. Setelah kita mengenal umur padi, kita penuhi itu ASI-nya. Seleksi menjadi wajib. Memang yang kambang itu tukul, Pak. Tukul, saya itu tukul. Makanya kenapa tadi kita sarankan benih lokal. Kalau belum bisa nggih beli nggak apa-apa. Mungkin nek eman sing ngambang niku dipepe melih terus digiling niku dados beras. Kersane mboten ada angen-angen kok mubadir ngoten. Tapi kalau padinya sendiri enak, Pak. Los nyeleksi sak api-apike nek perlu ndoke sampai jundul, jadi kadar airnya tinggi, jadi sing kelem niku betul-betul mentes tenang. Terus jenengan amati, bener enggak Mas Agus kayak 12 dino? Kadang ada yang 14 hari baru habis. Nah, dari sinilah sehat dimulai untuk benih padi. Nah, baru setelah itu jarak tanam dan pola jajar legowo atau ubin itu monggo. Yang penting yang namanya populasi itu tetap mempertimbangkan kehidupan, yo angine iso menak, isis, gak sumuk seperti kita bayangkan kita lah. Kalau kami memang yang kita rekom itu jajar legowo, karena jajar legowo itu hanya dengan merubah jajar legowo itu produksinya meningkat. Masuk akal karena apa? Lebih legowo, populasi lebih banyak. Itu kan trimo tumbas winih, nek tumbas sawah kan awis. Winih ditambahi kan panennya jadi meningkat. Itu jadi kalau masalah itu monggo, tapi yang jelas penekanan di budidaya sehat. Yang kedua masalah benih itu wajib seleksi karena nopo niki rentetane mengke kalih open-opene. Nek perkara jenengan dereng nek di pondok kan tanam 9 hari sampai 12 hari tadi Pak Yai. Nek niki mboten ditiru mboten masalah karena golek tandur angel sama maklum. Bisa umur 20, bisa umur 25, kebiasaan jenengan mboten napa-napa, tinggal nandure diomboli. Ora kurus tunggal. Kalau yang umur 9 sampai 12 hari tadi kan cukup satu cukup. Meng kadang gak mentolo dikek loro boleh. Tapi nek niki daerah saged dilampahi, ya kebiasaane mawon apa umur 20, 15. Neng kok ditambahi alasan apa ditambahi populasi? Anakan produktif tidak lebih dari 30 sampai 40 hari dari sebar. Jadi jenengan nek tandur umur selawe berarti 40 dikurangi selawe. Masih ada sisa 35 hari, stresnya 2 minggu. Dikurangi 14 dino. Ah wis karek 15 dino, siklus anakan 6 hari. Pun sak encepan iki 5. Masuk akal nek wae 12. Namung satu siklus tok. Nek jenengan dawakne anakane gembel ning ora woh. Nggih mboten. Kadang saya lucu ke tanya petani, pinten Pak anakane? Kathah Mas niku rata-rata 3 dosa. Nek 30 niku pun 17 ton, Pak. Coba dihitung, berat padi itu berapa? Ayo, bagian dari mengenal, belajar bareng. Padi sekilo berapa biji? Nah, berarti modalnya nek dereng tau ngitung percaya gitu. 1 kilo padi sama dengan 40.000 bulir. Nek mentes 39, pun dibulatne mawon 40.000. Ini padi. Nah, nek anak-ane wau misalkan 30 gitu, terus rata-rata yang ditanam itu ubin ukuran 25, berarti kan ada 16. 30 anakan dikali 16 dikali bulire saiki lah 100. Niki pun pinten Mas Puji? 30 anakan sak metere isi 16 karena jarak tanam ubin 25 atau 20 cm. Bulire 100 ini paling gede pun. Hah? 48 enten nggih dibagi 40 1 nggih
1,2 toh? 1,2 kilo per meter berarti sak hektar 12 ton. Enten samonten hasilnya. Tapi nek jagongan gayeng piye Pak anakane? Akeh ndak aku 30 selawe ngono. Kenapa demikian? Ya karena tadi itu kebiasaan petani satu belum terampil seleksi. Kita support bagaimana bisa seleksi dengan benih lokal, nanam sendiri sehingga enggak eman. Yang kedua, meskipun sudah diseleksi, tanamnya masih tua. Tapi ini sangat sulit kecuali punya alsintan ya. Tapi ini oke, bisa disikapi dengan populasinya per titik itu dibanyakin karena kita akan kekurangan umur anakan produktif. Selawe dipotong stres, ngurangi umur anakan produktif 40 hari maksimal. Berarti kantun setunggal peluang, nek nandur pitu dadi 14 normal. Nek lebih malah gak normal soalnya mboten woh ngoten. Nah, ini untuk benih. Jadi untuk benih setelah tanah perlakuan benih sekarang masuk pada budidaya. Terus pupuke pripun nek sistem seperti ini. Nah, sekarang pupuk gimana? Saniki kita hitung-hitungan. Kulo sebagai putra jenengan tiang sepah kulo. Atau dibalik sama saja. Cara kulo niki ajeng usaha. Dimodali neng ngarep, misalkan kulo butuh 1 juta. Ya Gus, 1 juta apa 700 lah. Kalih sing setunggile, ya Gus modalmu 1 juta tak cicil mboko 100. Ngelolane penak pundi? Penak sing akeh nggih. Nah, gampil letonge dibyukne kabeh. Gitu. Saat ini kan tahap budidaya. Jadi letonge niku wau NH3 niki tadi kohe, ada ayam, ada niku terserah monggo. Terus jumlahnya berapa? Enten sing gadah ternak. Ada toh? Di dalam ternak itu ada istilah namanya FCR. Gitu. Feed cost ratio atau pakan pirang kilo dadi pirang kilo daging. Ngoten nggih. Nah, sama di tanaman. Kenapa petani organik pemula itu langsung klaim harganya mahal? Karena dari 1 hektar itu yang binaan sebelum kesini itu dia sudah organik, itu cuman 1,8 sampai 2 ton saja. Ya otomatis karena dia butuh sehat, tetap dia tempuh. Tapi saat sudah surplus mau jual, ya otomatis harganya naik. Maklum kula. Kenapa? Tapi kalau probiotik atau POC atau istilahnya itu dikasihkan ternak kok bagus. Karena di ternak sehat tidak mengurangi pakan atau sedikit. Lah saat petani padi konvensional yang biasa bermain pupuk sintetis terus bermain organik, pahamane langsung namung disukani kohe kalih pupuk POC tok. Nggih drop, FCR-nya enggak cukup. Nah itu, jadi bisa diganti kohe atau kompos, FCR-nya minimal 1:1. Jadi tanaman itu adalah teknologi dari Tuhan agar manusia tidak memakan tanah, merubah tanah menjadi NH3 makanan. Nah berarti nek pari niku oyot, batang, godong, buah ditimbang sekilo, berarti dia merubah tanah 1 kilo, kan ngoten. Gandeng kita membuat mengkondisikan tanah itu tidak bisa optimal, ya ditambahi. Wes aku tak gawekne 2 kilo, ben panen 1 kilo kan ngoten. Nah, contohnya seperti ini. Jadi berapa kompos yang diberikan ke lahan? Ya dianggap pertama diawali dari 1 kilo karena masih menggunakan pupuk sintetis. 1 kilo nek hasilnya jenengan sak niki 7 ton, berarti 7 ton cukup sak hektar. 7 ton ini rong rit genepe. Rong rit sak rite 350. Larang-larange 500. Niku ditelaktor bareng damen, ngoten lho. Sampai damen tukul sunten telaktor kedua. Itu sekaligus pola bajak yang sehat dan deposit nutrisi. Karena apa? Bakteri kohe yang diberikan itu akan mengundang jasad renik atau demit tadi hidup kembali di dalam tanah. Bakteri itulah yang akan menjamin ketersediaan makanan tanaman karena tanaman tidak punya perut.
Tanaman itu hanya bekerja melalui respirasi serapan akibat dari kinerja bakteri dan suhu matahari. Nah, nek pun disukani FCR 2 kilo bahkan misalkan kok murah, sehektar kurang rit, gak mantep aku 10 rit, malah sansoi bagus deposit. Nah, kan ngoten. Jadi bakterinya biar berkembang dulu di situ. Nah, baru nanti kita hanya tinggal memberi susulan itu sedikit 30%. Misalkan kita targetkan pakai NPK 400 kilo gitu sehektar, komposnya 2 rit. Ya, berarti 400 kilo itu tinggal dikasihkan habis sebelum umur 30 atau maksimal 40 hari. Kenapa demikian? Sementing belum fase generatif. Karena kalau sudah fase generatif ada manajemen dari tanaman biar nggak keganggu. Aku arep manak piro iki? Lah stoke nang lemah nek piro? Iki mbuh juragan iki ngenai pupuk neh apa ora? Aku gak dijawab kok. Dijawab nek perlu. Ripari iki tak kei kompos sakmene, pupukmu terakhir umur 30. Nah, dia tenang. Oh, berarti aku manak sakmene ben anakku gak kelaparan. Nah, diskusinya gitu. Itu realnya seperti itu. Jadi pemupukan boleh bersusul, bertahap, tapi saran kami tidak lebih dari 40 hari harus habis. Itu pemupukan. Terus yang kedua, kita tidak meninggalkan osrok. Osrok. Jadi ngosrok niku bukan semata-mata untuk menghilangkan rumput tapi ndangir. Karena akar itu yang berfungsi untuk melakukan serapan itu ujung. Akar yang ujung warnanya kuning nih kalau nek tanaman keras itu yang mampu menyerap nutrisi tanaman. Makanya sawit niku bablas masih jaraknya 8 musuh 10 antar pokok satu dengan yang lainnya pokok salipan. Karena kalau dia berhenti nggak mampu menyerap nutrisi untuk tanaman dia, batang dia. Lah nek diosrok kan mboten dempuk kalih kancane siji. Terus sing bar diosrok kan mandek niku stagnan, jerokne sing mudhun untuk persiapan buah mikro tadi. Itu osrok kita lakukan 10 hari. Karena kita tanam muda, orang enak stres 10 hari itu pun maksimal sama 17 hari. Nek tanam tua ya yang penting enggak lebih dari 25 hari. Karena apa? Pemupukan terakhir di usia masuk fase generatif 40. Pun mantun niku tinggal napa? Ngatur toyo. Oh, pertumbuhan iki pH-ne digawe atau kedalaman air digawe nek sat-sate ya 5 cm. Nah, itu ada alatnya, Pak. AK sistem, alat kontrol air. Saya yakin jenengan nggih pun ngertos. Paralon apa pring. Ini alat sakti untuk melihat isi dalam bumi tanpa harus mendelep. Paralon tigang dim jenengan bolongi kayak pojokan-pojokan dikeruk lemai. Mengke pojok lor kidul kulon wetan niku dhuwure banyu padha ora, nek gak padha berarti lahane jenengan miring. Penak ning ngomando tukang traktor kongkon ngeratakne siji. Ping pindho oyot niku nek pengen niki lantai 3, pondasine jero. Nek jenengan pengen 15 ton, oyote aja 12 cm. Nek parine dawane 70 ya oyote nek iso 70, apes-apese 50 cm lah. Nah, bagaimana cara mendalamkan oyot? Nah, ini padi. Padi tadi itu tumbuhnya akar dulu. Jadi padi itu tidak seperti kita. Kita pun jenis sama, makan sambil minum kan nggak bisa. Satu-satu maksudnya. Nek padi niku konsentrasi ten oyot, batangnya berhenti, Pak. Satu prinsipnya. Yang kedua, nek pengen dawane oyot niki lemah berarti seret. Banyune jangan gantung niki. Nah, ngukure kalian niki. Niki ada semene 5 cm. Ini roto tanah. Jenengan dukne. Berarti kan nang tengah-tengah. Sing ngisor dhewe kacel banyu, sing dhuwur mboten. Niki oyot purun mandhap. Nek dereng mandhap dukne melih. 7 cm.
Nek wis gedhi baru gantung. Diuber toyone oleh oyot. Nek mboten kecandak, dhek nggih kode alum. Dilep. Lho penak. Ampun disiki. Memang padi itu tanaman yang tahan air, tapi mboten pura nek jenengan beng terus oksigennya habis, keseimbangan CHO-nya nggak ada, masalah. Bagaimana suplai oksigen? Ya disat. Oksigen itu nek kena toyo mlebet mboten? Mboten saged toh? Nah, berarti kalau jenengan ngembeng terus, jenengan mengkondisikan akar nggak bertumbuh ke bawah. Kalau gak iso ngesat, lah piye carane? Ya berarti dibuat mina padi. Sehingga oksigen itu bisa disuplai dari kehidupan air. Biotan air. Bisa, Kalimantan tuh binaan kita enggak ada yang tanahnya kelihatan, semuanya berair. Masih bisa. Ini contoh prinsipnya. Jadi kenapa akar kita itu hanya berkisar 15 sampai 12 cm saja? Karena selalu yang namanya padi itu identik airnya tergenang. Memang dia nggak mati, tahan terhadap air. Tapi apapun tanamannya tetap membutuhkan yang namanya keseimbangan antara ketiga ini, CHO ini, untuk menghasilkan energi yang diserap oleh tanaman. Jadi nek pun jebul niku ngesat niku nggih sampai jeru. Tengere nggih toya niku apa? Padi niku. Lek aku ngelak alum, ya dilep. Ngoten tok. Jadi kita interaksi. Jadi komunikasi sama tanaman seperti itu. Nah, PR kathah to. Jadi jerokne oyot ternyata sederhana, Pak. Alatnya namung bambu nggih kenging. Intine dadi wong sakti dadakan lah. Iso ndelok jerone banyu ning jerone lemah. Nah, kan ngoten. Simpel niku rotone lemah niku nggih pengaruh. Nek lemah miring, mengke subur sing pundi niku nggih hayat. Nyapa ya kok sing kene asem-asemen sing kene subur. Jane nggih ngertos, sing subur niku mesti kolo-kolosat. Iso ambekan oyote. Sing becer asem-asemen mesti gak iso ngesat. Nah, jane nggih ngertos kan. Nah, ya ini yang coba kita sinergikan untuk belajar bareng memahami tanaman padi. Nah itu jadi untuk budidaya nek pun 40 dina mantun niku tinggal mancing mawon. Tinggal mancing panen dhewe punane. Garek ngendangi. Tapi enggak artinya gini, kadang kita penak pegawai negeri bangane dari petani enggak sebetulnya. Tadi di awal saya sampaikan dari 1 bulir menjadi 700 bulir minimal itu sudah melampaui hukum ekonomi untuk profit. Nah, kalau kita ingin seperti bapak-bapak ibu-ibu ASN, ya kita tiap hari harus cek log, tiap hari melakukan pengamatan di lahan, berkenalan dengan padi, yo pari ini tak kena seperti ini, dibiak dan segala macam. Lah ini kalau sudah dilakukan, kira-kira nggih saged, Jadi pinginnya kalau tiang-tiang nem kula lho sak pantaran penak dadi pegawai negeri. Ya petani itu bisa sebetulnya. Yang penting konsekuensi dari pegawai negeri juga dilakukan. Napa ceklok tiap hari. Jam 8 absen, jam 4 ya absen kan nonton. Lah dadi petani sing dipingini gajine tok ning sawahe ora, nggih jenenge gak adil keinginannya. Itu jadi sesederhana itu yang kami lakukan. Jadi tidak bertele-tele karena apa? Apapun yang direkayasa oleh manusia pintar di bumi tidak akan mampu melampaui siklus. Karena ini tatanan. Ini tatanan yang breakdown dari yang disampaikan Pak Ye tadi dari ayat kalau di Islam. Sebenarnya di semua agama Pak Ye itu menyampaikan sama. Jadi keseimbangan ekosistem kalau di kami namanya pola tanam sehat dan amanah itu secara teknis yang bisa dibaca oleh semua kalangan baik praktisi maupun akademis, ya siklus N ini terjadinya kehidupan di bumi. Keterkaitan satu dengan yang lainnya, khusus pada tanaman tidak akan mampu berproduksi dengan baik tanpa adanya bumi yang subur. Bumi yang subur adalah bumi yang mengandung ekosistem majemuk. Kalau masalah unsur hara makro mikro secara berat jenis itu sudah disusun oleh Tuhan. Nek makro manggone ning atas, mikro manggone ning ngisor. Nah, seperti itu. Kenapa? Buktinya kenapa tanah merah itu
buahnya lebih manis daripada tanah hitam. Karena kedalaman unsur mikro atau posisi mikroorganismenya, mikroharanya itu lebih dangkal tanah merah. Sehingga pertumbuhan sama-sama masih kecil, dia sudah mengkonsumsi mikro lebih dibanding tanah hitam. Sehingga jadinya buah juga akan lebih merah dan lebih manis. Satu, yang kedua, kenapa buah itu berbuah di musim kemarau enggak di musim penghujan rata-rata ya. Karena itu tadi, untuk langkah pembuahan membutuhkan mikrohara. Yang mikrohara itu semua jenis logam. Jadi di dalam tubuh manusia, hewan dan tanaman itu terdiri sama. Jadi kalau manusia meskipun NH4 itu hanya satu kelompok, tapi kalau di breakdown kan ada nasi, tempe, sama seperti di petani NPK. Tapi prinsip dasarnya N yang dimaksud dalam siklus kehidupan itu bukan bermakna urea atau ZA, tapi gas yang dihasilkan oleh panas matahari yang mengangkat semua yang terkandung dalam bumi. Kan betul mungkin milai kok tak kayak urea ben engko gase urea tok, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kalau kita pasrahkan kepada demit, pupuk dasar tadi wis mangsa borongan niku ade ngature kalek pH. Banyune digawe akeh karo saithik ngoten tok. Digawe geneng karo sat ngoten tok. Kan kenapa juga di musim penghujan rendemen gabah jauh lebih rendah daripada musim gadu atau bahkan musim kemarau. Faktornya air kan, air. Tapi neng musim kemarau anak-anak saithik Mas, nggih, karena di pertumbuhan kita kurang air. Tapi kalau kita ngomong rendemen dan rasa di buah, kenapa bagus di musim kemarau? Karena dia cenderung dominan atau unsur hara mikronya itu lebih terserap daripada di musim penghujan. Satu, yang kedua suhu. Kalau musim penghujan itu terjadinya N, penguapannya itu lebih lambat daripada musim kemarau. Makanya Belanda kenapa bisa menciptakan tanaman kangkung 15 hari panen, kalau misalkan di sini 30 hari. Karena mereka punya teknologi greenhouse yang memanfaatkan solar cell untuk mengganti dinginnya malam dengan LED yang sumber listriknya diambil di siang hari. Jadi wong London niku atape niku solar cell danten, ora enek nandur nang jaba. Karena resiko hujan yang paling utama yang ditanggulangi. Tapi rasa niru Londo iki napa nggene sempit, mangane sampai ngriki dhisik kan kelaparan, golek pangan. Satu, yang kedua, DPL di bawah laut Londo niku. Jadi gak perlu niru. Ya mereka karena kangelan tapi pinter, akhirnya teknologi pertaniannya menjadi sistematis. Ngelak lambene mekan nyemprot dhewe. Kita bisa seperti itu. Asalkan tahu prinsip dasar dari siklus N tadi. Apa sih yang dimakan tanaman? Apa yang dimakan kita? Apa yang dimakan hewan? Kopi, kok gede padha abange. Kudune kalau makanan manusia itu kopi, masuk darah kan darah hitam. Tapi luar biasanya N, apapun bentuk NH4-nya, kohe, NPK, enek warna-warni, saat terjadi penguapan tanpa warna. Buktinya nggodok kopi umup tutupnya diangkat netes kan ya irem mboten kan mboten. Itulah yang masuk ke dalam darah, itulah yang diserap oleh akar, berubah lagi menjadi cair saat masuk pada dinding sel silem. Terus niku nek dibahas akhirnya dadi banyu duduh klopo. Sanes sumbu, ibaratnya sumbu dikekne banyu terus banyune munggah enggak, wong ayate banyu niku medun. Air hujan dan sumber karena tekanan. Jadi tekanan respirasi yang tertekan oleh gaya gravitasi akan mampu mengangkat gas berubah cair, menggas lagi, cair, gas lagi di dalam sel itu ceblok neng jerone tempurung kelapa, gendeng selnya atau ruangannya lebih besar, terjadilah perbedaan suhu lebih dingin berubah menjadi cairan. Jadi air kelapa itu adalah N. N adalah cairan dari gas. Nah, gas mengangkat apa? Tergantung sing jenengan parengke.
Dikohi apa enek NPK-ne? Nggih ada. Karena NPK itu nek ibaratnya mame kula jenengan nggih enten sego, enten tempe, enten jangan, enten sumbere sami masalah ukuran. Manusia kecil namine bayi, gede didik jenenge Joko, Pak, Mbah, Putu. Sami niku. Koral, pasir, jen padha-padha andesit. Nah, artinya untuk menjawab kelangkaan pupuk sintetis mboten usah nguber-uber terlalu nementen dinas karena ya itu rentetannya panjang, Pak. Rentetannya panjang banget. Nah, kita cari alternatif sembari mempercayakan kepada dinas bagaimana pupuk subsidi itu tetap bisa dilakukan. Lah, untuk menunggu ini kalau kita menunggu nggak ada langkah, nggih pripun kan ngoten. Kembali lagi ke sensus tadi. Iya ya nganjuk dhewe lho dipangan dhewe kurang. Dari 1,8 ke 600 itu banyak. Berarti kita masih kurang banyak banget. Nah bagaimana lahan yang itu cukup? Ayo produksi 20 ton per hektar. Ndonga kan mboten napa-napa to. Kan gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi nanti materi ini bisa dikopi. Ini kitab kita bersama dipelajari yang diwaca-waca bolak-balik nggih niku. Nanti baru memunculkan rumusan SOP. Sampun wonten kalau mau mengcopy paste SOP yang dilakukan kami di pondok. Tapi kami juga mengapresiasi, kita tidak mendoktrin bahwasanya SOP itu lahir pertama dari siklus N ini breakdown dari yang disampaikan Pak Yai tadi, Yasin, An-Nahl. Makanya kan perintahnya itu aku jamin kelolaan air teko atas dan dhuwur. Nek kowe makmur ke bumi, tak jamin, yang penting kowe iso ngelola banyu. Itu match dengan yang sekarang, alatnya pH men, pH tester. Nek pH angel nggih sama tim niku dibuatne bolongan-bolongan itu. Oh pH-ne asem, disat. Disat ben parine gak mati dijebol oyote pirang senti, 15 senti berarti banyune tak done 10 gak kira mati pariku. Ben gak asam. Oh simple. Sederhana. Mungkin kalau cek pH niku sensitif dan tidak tepat. Soalnya tanah kita sekarang memang amburadul, gak enek parameter yang jelas. Mending langsung dengan fakta aja. Gitu. Mungkin ngaten Pak nggih. Jadi biar enggak terlalu lama, kita sampai jam 1 ada setengah jam untuk kita interaksi, diskusi tanya jawab. Jadi materi nanti bisa dikopi, mungkin yang kami sampaikan mewakili tim untuk budidaya kurang lebih seperti itu, hanya memberikan gambaran tentang panjenengan. Oh, suka dukane dari pola yang sebelumnya ke budidaya sehat itu kebayang ngono. Waduh, biasanya laktor isuk. Sesuk tandur iki kudu seminggu. Akhirnya muncul solusi. Piye ya aku ben iso kan seperti itu. Mungkin ini kita buka diskusi Mas Puji, mungkin mic-nya iso. Mic-nya nanti bisa disampaikan ke yang bertanya. Diskusi. Monggo ke depan enggak apa-apa Mas Puji. Monggo Bapak Ibu bertanya boleh. Karena kita semua kan pelaku, jadi mudah untuk melakukan interaksi. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, biar dibantu Mas Puji untuk mic. Terima kasih kami sampaikan. Kami mau bertanya masalah tadi komposer ya. Itu kalau enggak ada istilah mati Pak ya. Nah, padahal itu kalau kita ini maaf bukan padi di lahan ladang kering. Nggih. Misalnya tanaman jagung saat sekarang kan juga musimnya. Nggih. Perlakuan yang ada di tanaman horti atau jagung itu apa bisa diterapkan yang model penanaman pada padi begitu. Terus andaikan bisa itu perbedaannya kan jauh kering dan basah. Betul. Terima kasih kami sampaikan. Pak sinten mo? Pak Amir dari Gondang Legi Pak. Pak Amir Gondang Legi.
Lintune monggo. Enggak apa-apa, enggak berkaitan. Maksudnya mboten padi. Karena nanti baliknya ngeten padi. Monggo yang lain. Atau sudah berbudaya sehat nggih malah nyaman kita bisa saling berbagi. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking KWT Sumber Asri Sono Ageng. Mau tanya Pak, kan kita mau nanam sayuran. Nggih. Kira-kira perbandingan antara kohe, sekam sama tanah itu yang baik itu gimana? Kayak tanaman yang cuman kangkung, bayam, sawi seperti itu. Ya. Sama yang cabe terong kayak gitu kan beda-beda apa enggak? Nggih. Perbandingannya. Nggih. Itu aja Pak. Nggih. Terima kasih. Masih dua lintune. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Napa wonten ingkang badhe ngutaraken pengalamanipun, mbok bilih wonten ingkang sampun budidaya sehat? Apa mau menjawab dua pertanyaan, sinten? Kan kita kan pesennya Pak Dinaswa kan santai. Kita di sini belajar bareng. Ada lagi atau dijawab dulu? Dijawab dirian nggih sambil menunggu. Oh nggih. Yang pertama dari Pak Amir Gondang Legi. Pak Amir Gondang Legi. Penerapan dari pola budidaya sehat ke jagung apakah bisa dilakukan? Sangat bisa Pak. Bedanya memang benar yang satu basah yang satu kering. Jadi jagung itu kemarin masalah juga muncul di jagung itu kan sekalian ya karena jagung musim jagung itu kan ada 3 hal penyebab masalah di benih di jagung maksudnya. Satu dari benih, 2 media, yang ketiga itu pola budidayanya. Bule itu kalau terjadinya di umur kurang dari 7 hari berarti dari benihnya kurang pas. Tapi kalau terjadi setelah 14 hari itu dari perlakuan kita, dari pemupukan dan segala macam. Tapi kalau diantaranya itu tergantung tepung dari jagung itu habis di hari apa. Kalau misalnya habis di hari ke-7 terus hari ke-12 kena bule, berarti medianya lahan kita yang belum siap. Cuman itu masalahnya. Sekilas informasi kalau benih lokal itu kan satu rambut bunga ya, bunga jagung untuk menserbuk sari jagung yang ada di bawahnya. Bisa 2, 3 sampai 7. Satu pohon. Tapi pola pembenihan yang terjadi yang dianggap benih jantan itu kan 1 baris. Yang dianggap betina sekarang sampai 6 baris. Sehingga hasilnya benihnya kepeng-kepeng. Nah, ini yang menyebabkan masalah itu muncul yang namanya bule. Saya tidak enggak, tapi untuk mengetahui solusi harus mengetahui mengidentifikasi masalahnya. Nah, bagaimana caranya? Tetap jenengan membuat sebuah lahan itu siap. Kalau misalkan berkompos ya berarti ditaruh kompos itu disebar di larian, Pak. Jadi misalkan jarak tanam biasanya jenengan pinten 70 larian traktor nggih. Itu ditaruh di situ. Gejike kan di sampingnya itu. Di bagian bawah bukan di pundukan. Nah, di situ. Cuman tetap membutuhkan yang namanya pupuk cair. Bisa NPK dilarutkan dalam air dengan POC, kan kita tidak melarang itu karena jagungnya pun juga lahir dari perlakuan sintetis. Jadi jangan diputus langsung organik, nggak bisa. Tapi dicairkan, Pak. Jadi umur 10 hari dikocor. Biasanya sak gembur niku sak apa jenenge? Gembung. Sing mbok ge ngocore jenenge apa? Kempu. Soalnya terkesan oleh jenenge kempu. Sak kempu niku misalkan pupuk berimbang nggih bisa dikasih umur 10 hari itu 1 sendok.
dikocorne wareg. Mengke biasanya umur 15 hari garing, nek lemahe nganu nggih disiram. Niku mengke plus 7 hari berarti 10 plus 7 17 kocor meleh Pak. Sak kempu niku bisa jadi 2 sendok. Nah, terus yang terakhir 17 tambah 7 23 hari. Itu sak sendok meleh. Dilep baru didangir. Namung ngoten, setelah itu namung njaga toya. Soale tengere nek berhasil napa? Jagung jenengan umur 15 hari setelah dipupuk pertama gepeng. Lah ndamel gepenge awak niki nek mboten dines di awal mboten saged. Nek telat mupuke gawe dhuwur karo bunder kabeh iso. Mungkin pokoke wis gedhi dilep biuk nggih gumro wiju. Tapi selama batangnya bulat enggak bisa buahnya besar. Nah, ndamel gepeng niku butuh didulang umur 10 hari. Kalau majemuk NPK sak kempu sak sendok. Nggih plus 7 hari 2 sendok. Plus 7 hari lagi kembali lagi sak sendok napa 2 sendok monggo. Terus dilep terus didangir. Pun mantun niku wonten jaga toya. Kapan dilep? Saat nglintring wonten mawon. Lep wareg ngoten. Ngoten mawon simpel. Terus jarake niku biasanya ngenten traktoran itu sumuk. 70 cm niku sumuk ten jagung. Isine ya saithik 70 cm kali 25 to nggih. Nek dihitung per meter niku gedhe. Mending sak meter tapi kerep. Nah niku terus mujure ampun ngulon ngetan. Alasane napa? Sumuk. Nek angine jenengan niku ngalor ngidul diujur ning ngulon ngetar ketampek tengah sumuk. Pertama, yang kedua serbuk sari. Jadi diujurne angin. Ngoten. Misale angine ten daerah Gondang niku mojok nggih. Muga-muga sawah ya mojok dadi pas. Tapi kan tetep ngalor ngidul kalih ngulon ngetan angin niku. Kecenderungan mawon rada mojok nek musim ketiga. Berarti dilajur diarahkan ke arah mata angin bukan sinar matahari. Karena sinar matahari itu pengaruhnya bukan mujur tapi populasi. Kecuali srengenge ten ngandhap. Wong srengenge ten dhuwur. Dadi diujur ning ngalor karo ngidul tidak berpengaruh. Yang mempengaruhi adalah populasi kalau matahari. Tapi nek angin jenengan dek nggih sumuk nggih mboten produksi, energi yang dihasilkan dari jagung kudune dadi janggel woh gede-gede habis untuk menanggulangi sumuk. Ngoten lho. Padha karo ade nggadah gawean pikiran ning sumuk. Kan bruwet mikire, mboten nek kaya adem. Niku energi kita habis untuk menangkal sumuk. Gitu. Itu kalau jagung. Jadi perlakuannya kalau jagung yang sudah belum lama sih, paling ya 5 tahun saya ditani jagung dulu di Jember itu, yang mampu sampai dapat apresiasi dari salah satu perusahaan itu. Jadi 10 dina kocor plus 7 dina kocor plus 7 dina kocor dilep dangir. Pun mantun niku kanten gelap. Diwohne loro napa kok nek gak didangir wae rata-rata setunggal, Mas yo bisi 2. Jagung niku kan ten oyot to. Didangir niku nutup oyot dhuwur niku mesti wae loro. Nek dangiran dhuwur wae 3. Dangiran sansaya dhuwur wae 4. Itu di Semeru. Jadi di Galengan itu kan memang untuk pagar karena tanaman di dingin itu kan lama panennya. Itu dangiran sampai dhuwur. Enten Arjuna sik woh 7 lokal di lereng Semeru. Ngoten Pak nggih untuk yang jagung. Terus yang kedua Ibu tadi media yang pas untuk tanaman sayur seperti kangkung, cabai, apakah ada perbedaan? Nah, perbedaannya cuma 2 Bu. Satu, tanaman yang diambil daunnya atau sayur kados kangkung itu kan diambil daun sawi, terus selada dan kawan-kawan. Sama tanaman horti yang lain itu cabai, tomat, ini yang berbuah. Perbedaannya cuma ini. Jadi antaranya sawi kalih kangkung medianya sama. Berapa komposisi yang baik?
Nah, sekarang itu latar belakangnya membuat komposisi pertama mengenal media. Kondisinya piye? Kalau kondisinya panas itu kita mengenal karbon. Karbon ini arang sekam saged, awulayan saged, itu kategorinya karbon. Itu karakter karbon itu mampu mengikat gas N di malam hari atau embun. Artinya saat jenengan memberi karbon banyak, berarti kecenderungan media jenengan itu akan saat pagi hari dia akan basah dengan sendirinya. Nah, ini masalah enggak dengan perilakunya jenengan ngopeni, itu satu. Yang kedua, kalau kompos itu fungsinya saat jenengan nyukani toyo utawi pupuk cair masuk ten media, kok komposnya kathah awet adem, mboten gampang nguap karena ada bakteri di dalamnya. Nek lemah nyel butuhe banyu akeh ya cepet sat. Nah, dikolaborasi karbon sama kompos menyeimbangkan kalih perilaku jenengan ngopeni tanduran. Yang penting prinsip dasarnya nek karbon itu mampu mengikat embun sehingga pada pagi hari dia pasti lembab. Kalau kompos nahan ben gak sering-sering ngocor. Ada. Tulisanmu apa? Butuh tak sanding. Sesuk. Jadi perbedaannya itu misalkan tanah satu timba terus dicampur melampaui bahan pokoknya. Media tanam itu bahan pokoknya adalah tanah. Yang namanya campuran, apapun bentuk campurannya, iso areng, iso kompos, itu maksimal berarti kalau tanahnya satu timba, campurannya satu timba. Ini dia konsekuensi logis. Karena apa? Kalau ini kebalik, petani kita sebagai petani di luasan lahan nggak bisa praktek, boros. Kan ngoten. Satu masalah yang jelas. Lah untuk sayur, karena dia yang dibutuhkan hanya fase pertumbuhan, optimum di campuran ini bagus. Misalkan tanah satu timba, komposnya itu setengah timba, arangnya setengah timba, kan jadi satu-satu. Ini optimal untuk semua sayur. Tapi mungkin ini kenapa masalah di cabai, terus jadi ini keriting. Nah, sebetulnya bukan masalah media, tapi media ini menjadi rangkaian perilaku kita yang terkoreksi, seneng ngocor.
Karena kadung seneng nandur isuk sore ibu-ibu KWT rata-rata kan semangat. Itu akan terjadi waktu jeda proses penguapan Bu. Isuk sore dikocor padahal tanduran sik cilik mediane sapi. Lembab terus. Enggak nguap-nguap. Enggak mati nih, enggak dhuwur gitu. Itu berarti tanda lahan atau media jenengan terlalu lembab sehingga proses respirasi terjadinya penguapan tadi itu akibat suhu panas matahari itu terjadi lambat atau bahkan berkurang sehingga pertumbuhannya menjadi lambat meskipun nggak mati. Nek cabai bisa jadi cepet tapi baru umur ngepang langsung keriting puter. Itu sama, itu juga kelebihan kelembapan sehingga akar itu enggak ke bawah, batangnya yang naik. Saat batang naik akarnya kurang, butuh mikro tuh fase pembuahan, gak nemu deh, nemunya panggahan PK kuter gitu. Jadi prinsipnya kalau media, kalau dari Pak Yai yang kami terapkan, yang namanya tambahan karena media pokok tanaman adalah tanah. Jika satuannya 1 timba tanah, berarti tambahannya maksimal juga 1 timba. Lah 1 timba campuran itu bisa dicampuri kompos, arang sekam, atau sekam bakar. Waduh ya. Ada yang memakai sekam yang masih seger itu. Nah, karakternya campuran aja yang harus dikenali yang tadi saya sampaikan. Khusus untuk yang arang sekam seger itu mampu menyimpan air karena konstruksinya yang lekuk-lekuk. Jadi saat disiram ada genangan di dalam sekam tadi. Nah ini yang saat tanaman itu taman bunga kenapa semuanya pakai itu. Satu ringan didistribusikan. Yang kedua dia memang kelebihannya mampu menahan air yang kita berikan. Tapi untuk tanaman kecil saat kita kasih air sud dia menyimpan terus tanaman kecil itu butuh panas. Nah, biasanya masalah di waktu kecilnya. Jadi penambahan sekam yang belum dibakar itu seyogyanya memang diberikan pada tanaman-tanaman yang siap jika memungkinkan media kita itu tergenang oleh air. Dalam arti kelembapannya terlalu tinggi. Tapi prinsipnya media itu tadi campuran tidak boleh melampaui, intinya poros. Terus penyiraman Bu. Kadang kita bingung masalahnya apa ya? Kita nyiram itu kan ayatnya air hujan. Cara udan ini kaya ada nyirami tanduran selama ini selang sepemprot apa jebor. Kira-kira ya kudanan ngeklenger deh. Bewah. Itu ayat untuk kita tiru. Jadi menyiram itu maksimal ini kaya air hujan. Syukur-syukur luwih lembut dispray. Sehingga turun agregat tanah media yang sudah kita konstruksikan tadi, kita kondisikan itu tidak berubah. Kalau pakai jebor, nanti permukaan akan berubah menjadi padat. Ketoke disiram wis melompat polybag ning ngisor garing. Ini masalah. Kurang banyu kuwi, wis tak siram bendina yo. Bongkar ngisore garing. Nah, bagaimana kita membuat penyiraman itu yang sesuai? Karena setiap media, misalkan 1 polybag itu media yang kita bikin itu punya titik jenuh serapan air. Cara mengetahuinya gimana? Media yang kering tadi yang sudah kita campur dikasih air pelan-pelan sampai dia menetes pertama kali berhenti. Nah, itu atau gini, 1 polybag, 1 dikasih 1 liter, 1 dikasih setengah liter, 1 dikasih 1,5 liter. Ketiga-tiganya biarkan dulu sampai homogen. Setelah itu kita kepal. Yang dikepal kepiar berarti kurang, dikepal netes banyu berarti kok kayak melebihi titik jenuh. Sing dikepal niku ora kepiar ning ya ora ngetokne toya. Ini berarti serapan media kita terhadap air. Artinya media ini saat kehilangan 50% saja air, tanaman sudah minta air. Jadi enggak mungkin kita menyiram lebih dari 1 liter. Sak ngelak-ngelake tanduran. Ini kalau Belanda dihitung. Karena apa? Ya nek banyu murah, nek pas angel.
Nah ini sampai seperti itu. Jadi maksimal awake dhewe niku ampun nyiram melampaui titik jenuh media terhadap serapan air. Cara mengetahuinya seperti itu, ada 3 polybag, satu dikasih 1 liter, setengah liter, 1 liter setengah. Sing dikepel penak ora kelet ning ora ngemu banyu ya ora kepyar niku yang mana? Itu namanya serapan maksimal. Jenengan ngocori lebih teko 1 liter, misalkan idealnya tadi setengah liter. Nggih buah. Ini yang membuat masalah baru, padat di permukaan, ketoke wis bener disiram ning sing ngisor kurang toya. Niki masalah sing angel digoleki, bener tak siram tapi tandurane koyok kurang siraman, akhirnya saya bongkar. Ternyata kering di bawah. Nah, ini yang butuh diperhatikan juga. Itu prinsipnya. Jadi namanya campuran tidak lebih dari pokok. Terus air itu ada batas maksimal kita pemberian di dalam sebuah bejana. Mungkin nganten Bu nggih. Mungkin satu lagi. Masih 3 menit. Sebelum saya kembalikan ke panitia. Ada lagi badan? Sampun nggih. Pas jam 1 nggih. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kami hanya berbagi mewakili tim dari Bina Kerabatan Pemusda. Besok juga masih ada dilanjut berkaitan dengan penanganan pasca panen dan marketing yang tadi kita culik di awal. Nah, tujuannya itu kan sama hama dari Pak Gunawan gitu. Itu tujuannya biar kita enggak terganggu akan hal-hal yang tidak sesennya enggak pas, biar bisa fokus. Nah, mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.